Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada detik ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, serta kesempatan untuk dapat menjalankan puasa Ramadan di bulan yang penuh keberkahan ini. Kedua kalinya, salat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, yang semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah setelah ini akan diadakan dan dibacakan sebuah materi, yaitu dengan tema panen di hari terakhir bulan Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Aris. Dan sebelum itu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung dengan penyampaian oleh Ustadz Aris. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang kami hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat-Nya. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu dalam kajian Ramadan, yang dalam hal ini kita mengambil tema panen di bulan Ramadan terakhir atau akhir Ramadan. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga, para sahabat dan orang-orang yang ittiba kepada beliau. Bapak Ibu rahimatullah, pada hakikatnya ketika kita bandingkan bulan Ramadan dan bulan selain Ramadan, maka sebetulnya bulan Ramadan itu pada hakikatnya adalah bulan yang penuh dengan pahala, berlimpah pahala. Sehingga sebenarnya kalau kita lihat seluruh hari di bulan Ramadan adalah hari yang utama, yang di dalamnya ketika kita beribadah akan berpahala yang berlipat ganda. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, di sana disebutkan kullu amalin ibnu Adam, ya, pada hadis ini disebutkan di sana kullu amalin, kullu berarti setiap amal, ibnu Adam setiap manusia, ya, akan apa? Yudha'afu, ya, akan dilipatkan gandakan apa itu hasanah kebaikannya, ya, asru amsalihah, ya, 10 kali lipat sampai apa 700 kali lipat. Ini. Jadi kalau dalam hadis ini memang menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan pahala, dan kalau dikatakan bulan panen. Ini. Apalagi kalau kita lihat pada 10 hari terakhir nanti, ya. Nah, pada bulan ini Allah melipat gandakan pahala sampai 700 kali lipat. Berarti tidak terbatas pada amalan tertentu. Karena di awal hadis ini mengatakan kullu amalin, setiap amal, kebaikan, amal apa saja. Dan ternyata tidak dibatasi oleh waktu, kapan waktunya. Enggak. Siang, pagi, sore, malam, ketika kita beramal, amal baik apapun akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Nah, kemudian hadis ini juga ada hal yang perlu kita perhatikan. Karena apa? Dilanjutkan dengan apa? Illa sauma, ya, kecuali puasa, gitu. Nah, fa innahu li,
adalah untukku. Ana ajri bihi, aku yang akan membalas. Nah, ternyata kalau kita cermati pada kalimat ini, maka kita perlu berhati-hati ya, karena Allah merahasiakan tentang pahala puasa kita. Ya, bisa jadi pahala yang kita dapatkan banyak atau bahkan tidak sama sekali mendapatkan pahala. Ya. Karena ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa banyak sekali di antara manusia yang berpuasa itu hanya mendapatkan haus, lapar, dan haus. Ini menunjukkan bahwa ternyata pahala puasa itu Allah rahasiakan supaya orang yang berpuasa itu betul-betul bersungguh-sungguh. Ya. Bahkan juga pula seandainya puasa kita tidak tidak bersungguh-sungguh, barangkali kita tidak mendapatkan pahala sama sekali. Ya. Tadi dapatnya cuma lapar dan haus. Atau mungkin kalau kita bisa menjalankan puasa dengan baik, pada hadis itu dilanjutkan dengan yada'u syahwatuhu wa ta'amuhu gitu. Jadi kalau orang tersebut bisa meninggalkan syahwat dan makanan. Jadi syarat mendapatkan pahala puasa yang bagus, yang besar apabila bisa meninggalkan syahwatnya dan bisa meninggalkan makanannya yang membatalkan puasa dan pahala puasa. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, di sini mungkin kita perlu hati-hati karena memang dalam kegiatan puasa itu banyak hal-hal yang harus kita perhatikan. Ada lagi satu hadis yang sangat mungkin kita perhatikan, yaitu yang diriwayatkan oleh dari Umi Hani itu, kalau nggak salah itu di sana disebutkan sesungguhnya pada bulan puasa ini umatku tidak akan mengalami kehinaan sepanjang mendirikan Ramadan. Ya, ini. Jadi hadis ini di awal Rasulullah sudah memperingatkan kita bahwa sesungguhnya umatku tidak akan mengalami kehinaan ya, sepanjang mendirikan Ramadan. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa bentuk kehinaan yang akan dialami oleh umatmu di bulan Ramadan ini? Rasulullah lalu menjawab, ya, yaitu pelanggaran terhadap hal-hal yang diharamkan Allah pada bulan Ramadan ini. Jadi ketika kita melanggar hal-hal yang dilarang Allah, diharamkan, kalau dalam hadis itu disebutkan contohnya adalah berzina dan minum khamar itu. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ya, Allah dan malaikat akan melaknat sampai tahun berikutnya, artinya sampai tahun Ramadan berikutnya. Seandainya dia meninggal belum bisa menjumpai Ramadan pada tahun itu, maka tidak ada lagi satupun kebaikan yang akan bisa menutup siksa dari api neraka. Kemudian Rasulullah menutup hadis ini dengan kata-kata berhati-hatilah di bulan Ramadan, karena pahala akan dilipat gandakan, sedangkan siksa ya akan dilipatkan juga, atau dosa akan dilipatkan gandakan pula. Ini peringatan bagi kita semuanya. Bisa jadi di Ramadan ini kita panen pahala, atau malah bisa jadi kita tidak panen pahala. Karena apa? Karena tadi ada aturan-aturan, hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, memang dalam garis besarnya seluruh Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, pelipatan ganda pahala-pahala. Nah, apalagi kalau kita lihat pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu jelas sekali bahwa di sana ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, di mana ketika seseorang beramal pada malam itu, pahalanya akan dilipat gandakan sampai 1000 bulan. Nah, kalau bahkan lebih ya, karena kalau dalam surat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi kebaikannya itu lebih dari 1000 bulan. Ya, sehingga pahalanya ketika kita melaksanakan amal di malam itu, ya pahalanya sebagaimana orang yang beribadah selama
1000 bulan lebih. Kalau dihitung dari hitungan bulan ya, atau tahun sekitar 83 tahun 4 bulan. Nah, maka mari kita bersama-sama Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengakhiri bulan ini, bulan Ramadan tahun ini, mari kita berkonsentrasi ya penuh untuk bisa panen di akhir bulan Ramadan. Dengan apa? Mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika menjelang 10 hari terakhir atau sepanjang malam 10 hari terakhir? Ternyata dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah melakukan 3 hal ya. Yang pertama adalah mengencangkan ikat pinggangnya atau sarungnya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu bersungguh-sungguh ya dalam mempersiapkan ibadah di bulan Ramadan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi yang pertama Rasulullah lakukan adalah mengencangkan ikat pinggang. Berarti akan menunjukkan bahwa Rasulullah bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir. Kemudian yang kedua, beliau juga menghidupkan malamnya dengan beribadah kepada Allah. Jadi Rasulullah selalu menghidupkan malam di 10 hari terakhir itu, bahkan Rasulullah tinggalnya bukan di rumah, tapi di masjid ya, dengan iktikaf 10 hari terakhir itu. Bahkan Rasulullah tidak pulang sama sekali. Kebutuhan makan diantar dan sebagainya. Sehingga Rasulullah betul-betul konsentrasi beribadah di situ. Karena apa? Karena ingin agar bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga yang Rasulullah lakukan adalah membangunkan para istrinya. Agar apa? Agar bangun dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 3 hal yang dilakukan Rasulullah pada saat 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian apa amalan-amalan yang baik pada pada 10 hari terakhir? Nah, ternyata istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha itu bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan ketika pada malam pada 10 hari terakhir itu?" Maka Rasulullah mengatakan, "Berdoalah." Apa doanya? Allahumma innaka ghafurun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau dalam versi yang lain, Allahumma innaka ghafurun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini. Nah, doa itu yang kita panjatkan setiap malam pada 10 hari terakhir. Harapannya ketika doa itu pas ada Lailatul Qadar, otomatis kita mendapatkan pahala yang pertama, yang kedua adalah diampuni dosa kita. Nah, ini. Kemudian amalan utama juga yang sangat penting pada 10 hari terakhir adalah sholat. Jadi Rasulullah itu kebanyakan pada 10 hari terakhir itu memanjangkan sholatnya, sholatnya panjang banget sampai menjelang makan sahur ya, penuh sholatnya gitu, panjang banget. Nah, oleh kata itu mari kita bersama-sama, misalnya ya kita sudah sholat taraweh di sore hari, kita bisa menambah sholat lagi pada malam hari lagi ya, sholat tahajud ya, semampu kita ya. Karena apa? Karena di malam itulah penentuan kita didapatkan Lailatul Qadar atau tidak. Kenapa? Karena fokus ibadah pada 10 hari terakhir itu di malam hari ya. Nggak ada Lailatul Qadar di siang hari, nggak ada. Maka fokuskan ibadah kita pada 10 hari terakhir itu pada malam hari. Sehingga ketika memang siang hari ada waktu istirahat sepenuhnya agar malam hari bisa bangun. Jadi yang kedua adalah sholat, perbanyak sholat, perpanjang sholat. Kemudian yang ketiga amalan yang bagus juga adalah tilawatul Quran. Ya, jadi tingkatkan bacaan Al-Quran. Mungkin bisa menghatamkan 30 juz dalam 10 hari terakhir. Kalau perlu ya lebih gitu. Karena apa? Karena pahala pada waktu itu luar biasa sekali. Nah, misalnya kalau kita membaca alif lam mim itu 3 pahala, 3 kali 10 berarti 30 ya minimal itu. Kalau ditingkatkan lagi menjadi 700 berarti 700 kali 3 berapa? 2100 pahala ya. Itu kalau tidak ada Lailatul Qadar. Coba kalau ada pas kita membaca alif lam mim pada saat Lailatul Qadar turun. Ya.
kebaikannya sampai apa? 1000 bulan, Masya Allah nih. Jadi luar biasa. Jadi kalau membaca Al-Quran pada saat Lailatul Qadar turun, luar biasa sekali pahalanya. Misalnya kita bisa menamatkan satu malam itu 1 juz atau 2 juz, luar biasa pahalanya, tidak terhitung gitu loh. Berarti itu memang betul-betul panen pada saat itu. Jadi yang ketiga, amalan yang baik adalah bacaan Al-Quran atau tilawatul Quran. Kemudian yang keempat, yang juga dianjurkan amalan yang cukup bagus pada malam itu adalah infak. Ya, infak. Ya. Bisa kita infak, misalnya kan setiap saat mungkin ada yang namanya iktikaf ya. Di masjid-masjid biasanya ada iktikaf sehingga menyediakan makan sahur gitu. Gitu. Nah, kita bisa infak di situ. Nah, infak kita misalnya 100.000 pada malam itu kok turun Lailatul Qadar 100.000 kali 83 tahun, Masya Allah, pahala luar biasa sekali. Jadi infak ini luar biasa sekali pahalanya ketika berada di malam Lailatul Qadar itu. Nah, maka mari kita manfaatkan ya segala amal kita, ya tidak hanya 4 amalan tadi, bisa berdoa dan sebagainya. Yang penting pada malam itu kita berada dalam kondisi terbangun, sadar, kita beribadah. Insya Allah akan mendapatkan malam Qadar. Dan kadang-kadang kita terjebak pada apa? Malam ganjil dan malam genap ya. Padahal kadang-kadang ada perbedaan memulai Ramadan ya. Ini malam ganjil atau malam genap, kita kadang-kadang terjebak di situ. Nah, alangkah baiknya ketika kita tidak perlu milih-milih itulah. Sepanjang malam di 10 hari terakhir kita bisa melaksanakan ibadah. Harapan kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, itu antara lain beberapa amalan. Kemudian di 10 hari terakhir itu tentang infak, ini satu contoh, ada satu sahabat kita, yaitu sahabat Nabi ya, Ali bin Abi Thalib, itu untuk menutup Ramadan itu dengan infak yang sebanyak-banyaknya. Karena Ali itu adalah orang yang tahu persis bahwa dia mengalami kesedihan luar biasa sekali. Sedih banget ketika Ramadan mau habis itu. Sehingga pada saat hari terakhir, ketika setelah jamaah sholat asar, kemudian Ali ini pulang ke rumahnya, dibukakan pintu oleh istrinya, ya, Fatimah Az-Zahra ya. Kemudian ditanya oleh istrinya, ya suamiku, mengapa engkau terlihat wajahmu yang tidak ada kebahagiaan sama sekali, karena sedihnya mau ditinggal Ramadan. Iya, istriku sedih sekali nih, bulan Ramadan mau pergi. Maka kemudian Ali ini berembuk sama istrinya, gimana kalau kita hari ini kita infakkan seluruh harta makanan yang sudah kita kumpulkan itu. Sehingga istrinya sepakat ya. Hanya apa? Sebanyak 3 karung gandum, 2 karung kurma diinfakkan ke fakir miskin sebelum maghrib, sebelum takbir dikumandangkan, takbir hari raya itu dikumandangkan. Nah, inilah contoh salah seorang sahabat yang luar biasa sekali. Jadi menutup Ramadan dengan amal-amal yang prioritas itu loh. Maka mari kita bersama-sama Bapak Ibu semuanya, Ramadan tahun ini harapan kita lebih baik dari Ramadan tahun kemarin. Dan harapannya betul-betul bisa panen pahala pada Ramadan ini. Karena apa? Kita khawatir tahun depan tidak bisa menjumpai Ramadan lagi. Maka anggaplah ini Ramadan terakhir ya. Masih ada kesempatan 10 hari ke depan, mari kita manfaatkan. Agar apa? Betul-betul mendapatkan Lailatul Qadar yang pahalanya berlimpah. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan itu bermanfaat bagi diri saya sendiri, juga Bapak Ibu semuanya, yang betul-betul bisa memanfaatkan Ramadan tahun ini, bisa panen Ramadan tahun ini dengan mendapatkan Lailatul Qadar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Banyak kekhilafan, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Aris yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Masya Allah, tadi sudah disampaikan paparan yang sangat lengkap untuk menggapai
hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Itu yang mana diantaranya 3 hal utama tadi barusan disebutkan oleh Ustaz Aris. Rasulullah SAW mengencangkan ikat pinggang yang pertama ketika bulan Ramadan. Dan yang kedua adalah iktikaf di dalam masjid. Iktikaf di dalam masjid yaitu menginap atau beribadah dalam masjid selama bulan Ramadan terakhir, yaitu ya 10 hari terakhir itu. Kemudian yang ketiga yaitu membangunkan istrinya ketika sedang di tengah malam atau sedang tertidur istrinya. Dan kemudian amalan-amalan yang bagus serta baik dan disarankan pada 10 hari bulan Ramadan ini, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu yang pertama berdoa, memperbanyak doa. Yang doanya adalah tadi disebutkan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Dan kemudian yang kedua yaitu memperpanjang atau memperbanyak sholat sunnah tentunya ya, di malam 10 hari bulan Ramadan. Dan yang ketiga yaitu adalah memperbanyak membaca Al-Quran atau tilawatul Quran. Dan yang terakhir adalah berinfak. Dan sekali lagi yang perlu ditekankan adalah malam Lailatul Qadar ini terjadinya pada malam hari, bukan pagi hari ya. Itu yang perlu ditekankan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian khususnya. Jadi apabila sudah mendekati akhir Ramadan seperti ini, sebisa mungkin dimaksimalkan siang itu untuk ya beristirahat sebaik mungkin, dan kemudian malam harinya dimaksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dari pemaparan Ustadz Aris yang barusan disampaikan. Dan yang terakhir, apabila saya sebagai MC banyak kekurangan dan kesalahan dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.